selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Pasti luar biasa ya Mbak Lina ya. Iya, Jumpa luar lagi biasa. dengan Mbak Puji. Saya Mbak Lina. Dan juga ada mas-mas yang di belakang yang sudah siap semangat untuk mengiringi musik pada sekolah minggu kita. Tanggal berapa Mbak Lina? 28 November 2021. Iya benar sekali. Nah adik-adik yang di rumah sudah siap belum untuk mengikuti ibadah sekolah minggu pada hari ini? Sudah dong ya pasti ya. Kalau sudah ayo adik-adik kita berdiri. Kita akan angkat pujian. Pujian ini sebenarnya sudah lama sekali gak kita nyanyikan Mbak Lina. Iya ya. Kenapa? Karena kalau kita sekolah minggunya melalui YouTube, adik-adik biasanya gak pilih lagu ini, tapi sekarang kita akan nyanyikan. Judulnya apa Mbak Lina? Kereta apiku Mbak Iya, jus kereta apiku. Ayo kita berdiri. Ya, kita bangkit berdiri, kita nyanyi lagu Kereta Apiku. Jus kereta apiku menuju sekolah minggu. Hai kawan-kawanku, marilah ikut aku. Bawa pula teman, janganlah ditinggalkan. Lekas naik teman, kita dinanti. Satu kali lagi. Jus kereta apiku menuju sekolah minggu. Hai kawan-kawanku, marilah ikut aku. Bawa pula teman, janganlah ditinggalkan. Lekas naik teman, kita dinanti Tuhan. Nah, adik-adik masih semangat kan ya yang di rumah? Masih dong Mbak Masih Puji. dong. Harus semangat Harus ya, Mbak Puji. semangat, iya, benar Iya, sekali. harus semangat. Selanjutnya Apa, Bi? kita Oh, akan ya. berdoa terlebih dahulu sebelum kita lanjutkan sekolah minggu kita. Mbak Lina yang akan pimpin dalam doa. Oke Mbak Puji, adik-adik sebelum kita lanjut ibadah sekolah minggu kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, matanya ditutup. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu yang begitu melimpah di dalam kehidupan kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Kiranya Kau pimpin dan berkati ibadah sekolah minggu kami ini, sehingga kami boleh bersuka cita di dalam ibadah sekolah minggu kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Nah adik-adik masih berdiri, jangan duduk dulu karena kita akan nyanyikan satu lagu lagi. Judulnya ini adalah Satu Anak Tuhan. Kira-kira Mbak Lina ada berapa orang ya yang ikut sekolah minggu kita pada pagi hari ini? 5, 10? Pasti lebih banyak dari ya, itu Mbak. ya. Iya. Nah tapi kita nggak akan nyanyi sampai banyak-banyak Mbak Lina. Kita akan nyanyi sampai 1 sampai 5, terus kita langsung loncat ke 10. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu. 3, 2, 1 anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. 4 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 4, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. 5 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 5, 4, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. 10 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. Wah, pasti lebih dari 10 ya Mbak Lina yang ikut Lebih. sekolah minggu pada pagi hari ini. Iya, lebih dari 10. Nah adik-adik yang di rumah boleh duduk kembali karena setelah ini kita akan memberikan
persembahan. Nah, adik-adik yang di rumah boleh disiapkan uangnya, lalu titip sama papa mamanya Iya, ya. benar Biar sekali. papa sama mama yang sampaikan ke gereja. Iya, nah sambil memberikan persembahan, kita akan angkat pujian yang berjudul Bapa, Aku Datang Padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Adik-adik yang di rumah, kita akan berdoa karena kita telah mengumpulkan persembahan. Mbak Puji akan pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena saat ini kami telah mengumpulkan sebagian dari berkat-Mu melalui persembahan. Kiranya dapat Engkau pakai untuk perluas kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Mbak Lina, kita sudah mau dengerin cerita belum Mbak hari ini? Mau dengerin Mbak Puji. Iya. Tapi Mbak ada Puji udah syaratnya. nggak sabar. Hah, kenapa? Apa syaratnya? Ada syaratnya. Duduknya yang manis. Oh iya, duduk yang Iya. baik dulu. Tapi sebelum kita mendengarkan firman, masih ada lagu lagi nggak Mbak yang mau kita nyanyikan? Ada Lagu apa Mbak Lina? baca kitab suci. Lalu Doa tiap hari. Nah, Iya. adik-adik di rumah tahu nggak lagu itu? Pasti udah tahu kan ya, karena kita sudah pernah nyanyikan juga di sekolah minggu. Nah, karena ada gerakannya, berdiri lagi deh, kita akan nyanyikan lagu. Berdiri lagi Mbak Puji? Iya. Oh, Setelah iya. itu baru nanti duduk lagi sebelum kita mendengarkan firman. Ayo kita berdiri, kita nyanyikan lagu Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Satu kali lagi. Baca Kitab Suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah, adik-adik, setelah ini kita akan mendengarkan firman Tuhan ya Mbak Lina. Iya. Seperti kata Mbak Lina tadi, adik-adik boleh duduk kembali. Duduk yang manis, Mm-mm. fokus. Iya, dengar-dengar Iya. nanti yang akan membawakan firman ya. Oke adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh siapa? Ibu Martanti. 1, 2, 3, 4. Shalom adik-adik, gimana kabarnya? Luar biasa bukan?
Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih Tuhan, semalam sudah berlalu dan kami bisa bangun di pagi hari ini dan menikmati indahnya hari ini ya Tuhan. Bapa, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau jagai kami, Engkau bimbing kami supaya kami bisa mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, hari ini kita mau belajar dari kitab Nehemia pasalnya yang pertama, ayat pertama sampai 11, dan dilanjutkan dengan pasal yang kedua, ayatnya yang pertama sampai yang ke-8. Dengan judul memohon belas kasihan Tuhan. Kita belajar dari tokoh Nehemia. Sebenarnya siapa sih Nehemia ini? Nehemia itu adalah seorang Israel yang bekerja sebagai juru minum Raja Artasasta, yaitu Raja Persia. Jadi suatu ketika Nehemia ini mendapat kabar dari teman-temannya yang di Yerusalem. Temannya datang mengunjungi Nehemia dan berbicara, "Nehemia, tahu nggak kamu kalau di Yerusalem sekarang temboknya itu sudah runtuh dan dibakar dengan orang-orang yang membenci bangsa kita?" Nehemia mendengar itu sangat sedih. Nehemia berpikir terus dan merasa sedih. Akhirnya Nehemia berdoa kepada Tuhan. Nehemia meminta belas kasihan Tuhan. Nehemia minta tolong sama Tuhan. Tuhan, tolonglah bangsa kami. Ampuni bangsa kami Tuhan. Seperti itu. Akhirnya keesokan harinya Nehemia memberi minum Raja Artasasta. Raja Artasasta itu melihat Nehemia kok sedih banget ya. Wajahnya kok muram seperti itu, tidak seperti biasanya. Jadi Raja Artasasta tanya sama Nehemia, "Nehemia, kamu hari ini kok berbeda sekali ya? Kamu tidak biasanya sedih-sedih seperti ini. Ada apa Nehemia?" Akhirnya Nehemia memberanikan diri berbicara kepada raja. "Raja, bangsa saya sedang diusik dengan bangsa lain yang membenci bangsa kami. Dan juga mereka merobohkan dan membakar tembok Yerusalem. Jadi saya sedih Raja." Akhirnya Raja berbicara lagi dengan Nehemia. "Jadi kamu mau minta apa Nehemia?" Nehemia memberanikan diri lagi kepada Raja. Bilang, "Raja, kalau boleh apakah saya boleh kembali ke Yerusalem supaya membantu membangun tembok Yerusalem?" Dan seketika itu berkat pertolongan Tuhan, akhirnya Raja mengizinkan Nehemia untuk kembali ke Yerusalem. Dan akhirnya Nehemia bisa membantu bangsanya membangun tembok Yerusalem. Nah, itu adalah singkat cerita dari Nehemia. Dari cerita itu kita belajar banyak hal dari Nehemia. Satu, bagaimana Nehemia itu berdoa. Seringkali kita berdoa hanya meminta tolong kepada Tuhan. "Ya Tuhan, tolong dong, saya mau nilai yang bagus, saya mau beli ini Tuhan." Kita memohon hanya meminta kepada Tuhan. "Saya kan sudah belajar Tuhan, saya kan sudah nabung," misalnya seperti itu. Tapi kita lupa bahwa kita harus memohon belas kasihan Tuhan. Kita harus mengakui dulu kalau kita juga berbuat dosa. Seperti Nehemia ketika berdoa kepada Tuhan enggak cuma minta tolong sama Tuhan, tapi Nehemia juga memohon belas kasihan, belas ampun Tuhan. Dia mengakui bahwa bangsa Israel pada saat itu tidak patuh kepada Tuhan, dan juga bangsa Israel juga pada saat itu lupa akan janji-janji Tuhan kepadanya. Jadi kita juga harus contoh Nehemia, bagaimana Nehemia berdoa. Gak cuma minta, tapi juga kita harus memohon belas kasihan dan mengakui secara rendah hati bahwa kita juga berdosa. Kita mohon ampun Tuhan, bahwa kita perlu Tuhan
untuk mengampuni dosa-dosa kita supaya kita dilayakkan untuk berdoa. Yang kedua adalah kita belajar untuk peka terhadap respon Tuhan. Seperti tadi, ketika Raja Artasasta bertanya kepada Nehemia, itu tidaklah hal yang mudah ya, karena kalau adik-adik tahu, kalau kita mau berbicara kepada raja itu tidak mudah. Raja bisa saja tidak suka dan bisa saja malah menghukum kita. Tetapi berkat pertolongan Tuhan, karena Nehemia tadi sudah berdoa, Raja Artasasta malah bertanya kepada Nehemia, ada apa Nehemia? Dan Nehemia melihat respon itu, melihat jawaban dari raja, dia pikir, oh ini adalah Tuhan yang menolong saya. Jadi Nehemia beranikan diri untuk berkata dia mau pulang ke Yerusalem. Karena sebagai budak, sebagai hanya juru minum, mereka nggak gampang untuk langsung pulang ke Yerusalem seperti itu. Jadi dari situ kita juga belajar bahwa kita harus peka terhadap pertolongan Tuhan. Yang ketiga dan yang terakhir adalah kita belajar untuk peduli. Nehemia ketika mendengar berita itu, Nehemia sedih. Itu tidak terjadi pada Nehemia. Nehemia bisa saja dengan egois, ya sudah saya di istana saja jadi juru minum, saya nggak apa-apa nggak pulang ke Yerusalem. Tetapi Nehemia peduli terhadap bangsanya. Nehemia berdoa untuk bangsanya dan Nehemia rela kembali ke Yerusalem untuk membantu membangun tembok Yerusalem. Jadi adik-adik, Nehemia ini adalah tokoh Alkitab yang patut kita contoh. Kita contoh bagaimana cara dia untuk berdoa, cara dia untuk peduli, dan cara dia untuk peka terhadap respon Tuhan. Oke adik-adik, kita belajar sama-sama tentang Nehemia dan kita mau ikuti Nehemia dengan cara kita berdoa. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang makasih, terima kasih Bapa, Engkau telah mengajarkan kami tentang Nehemia dan kami mau mencontoh Nehemia ya Bapa untuk berdoa, memohon ampun kepadamu, memohon belas kasihan kepadamu, dan dengan rendah hati Bapa, ampuni dosa dan kesalahan kami ya Yesus. Bapa, kiranya Bapa yang selalu jagai kami, memberkati kami, sehingga kami mampu untuk lebih dekat dengan Engkau ya Bapa. Biarlah ya Bapa, segala sesuatu yang kami lakukan adalah untuk menyenangkan hati-Mu ya saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, terima kasih telah mendengarkan firman Tuhan. Bye, God bless you. 1, 2, 3, 4. Shalom adik-adik. Adik-adik, hari ini Mbak Ica akan ajak adik-adik untuk membuat pohon doa. Sebelumnya, Mbak sudah siapkan ada gunting, ada spidol, pensil atau pena, lalu ada di sini Mbak menggunakan lem double tip, tapi adik-adik di rumah juga boleh menggunakan lem kertas, lalu ada mistar dan ada potongan kertas HPS. Di sini Mbak sudah menggunting dengan bentuk lingkaran dan bentuk seperti ini ya adik-adik. Nah, di sini Mbak juga ada pita, Mbak juga ada isolatif, Mbak juga ada potongan bekas kardus. Nah, kalau semuanya sudah disiapkan, sekarang kita mulai membuatnya ya. Di sini adik-adik boleh menuliskan pada potongan kertasnya dengan bertuliskan aku berdoa ketika. Nah, di sini Mbak sudah menempelkan double tipnya terlebih dahulu adik-adik. Nah, kita letakkan pada bagian paling bawah. Jadi ini tuh seperti pot bunganya. Nah, kalau sudah, kertas HPS yang sudah digunting, sudah dibentuk lingkaran tadi, adik-adik boleh tuliskan. Nah, di sini Mbak kasih contoh ya. Di sini Mbak contohnya,
Aku berdoa ketika meminta pertolongan. Ketika sedang sehat, kita tetap berdoa. Aku berdoa ketika takut. Aku berdoa ketika memohon kesabaran. Aku berdoa ketika memohon ampun kepada Tuhan. Aku berdoa ketika baru bangun tidur, itu penting ya adik-adik. Aku berdoa ketika mendapat nilai yang bagus. Aku berdoa ketika saat kurang percaya diri. Aku berdoa ketika sedang sakit. Aku berdoa ketika melakukan kesalahan. Nah, kurang lebih contohnya seperti itu ya adik-adik. Tetapi adik-adik bebas membuat contohnya gimana nanti tulisnya ya. Setelah itu, kalau kita sudah menuliskan pada lingkarannya, sekarang kita tempel pada kardusnya. Usahakan menempelnya jangan terlalu dekat dengan potnya ya adik-adik, karena nanti kita akan tarik garis untuk akarnya. Bagian bawah, Mbak buat 4 lingkaran ya. Kemudian di atasnya Mbak buat 3. Kemudian di atasnya lagi Mbak buat 2. Nah, lalu yang paling atas kita tempelkan 1 aja. Kalau sudah, kita tarik garis menggunakan spidol yang sudah kita siapkan. Adik-adik boleh membuat yang lebih bagus dari yang Mbak buat ya. Nah, adik-adik di rumah juga kalau punya kertas origami, adik-adik boleh menggunakan kertas origami. Atau kalau yang tidak punya, menggunakan kertas putih seperti ini aja juga nggak apa-apa. Nah, kalau sudah, sekarang kita akan buat pita yang sudah kita siapkan. Kita akan tempel di belakang untuk digantungkan. Nah, nanti adik-adik jangan lupa tuliskan nama adik-adik dan wilayahnya pada bagian yang paling atas ya. Seperti ini contohnya. Nama dan wilayah gereja. Misalnya Talang Semut, Sungai Buah, kilometer 5. Nah, ini pohon doa kita pada minggu ini aktivitasnya. Nanti adik-adik boleh digantung di kamar, boleh digantung di pintu. Nah, jadi inti kita membuat aktivitas pada hari ini itu tadi kan sudah disampaikan sama Mbak Tanti. Kalau kita berdoa itu tidak hanya meminta, tetapi kita harus mengakui kesalahan kita dulu. Kita harus memohon belas kasihan kita kepada Tuhan. Jadi kalau kita sudah memohon belas kasihan, baru kita meminta apa yang kita butuhkan. Nah, adik-adik jangan lupa dilakukan ya di rumah. Jangan lupa kalau sudah dibuat aktivitasnya, boleh minta bantuan mama papanya untuk difoto lalu di-share di grup gereja ya. Semangat mengerjakan aktivitas. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik tadi sudah mendengarkan firman Tuhan belum? Sudah ya? Iya, Lalu sudah buat aktivitas juga dengan Mbak Ica. Masih ingat nggak tadi tentang siapa ceritanya? Masih ingat Tentang Hebat ya. Nehemia. Iya, tentang Nehemia. Tadi ajarin kita untuk apa ya Mbak Lina ya? Ajarin kita kalau kita berdoa jangan minta terus sama Tuhan, tapi kita juga harus mengakui ya kesalahan kita apa. Memohon belas kasih kepada mohon Tuhan. belas kasih kepada Tuhan. Ya, terus apa lagi Mbak Puji? Itu 1. Jangan lupa ya, kita harus tahu perintah Tuhan itu apa saja dan kita lakukan. Oh iya, Ya. berarti kita peka terhadap perintah Iya, Tuhan ya Budi? betul. Kita Terus peka terhadap kita perintah Tuhan. apa lagi? Menolong sesama kayak Iya, gitu ya? kita harus peduli sama Peduli ya? teman-teman Oh kita ya. Kalau iya. ada yang perlu bantuan kita harus tolong. Nah, adik-adik seperti firman hari ini ajar kita untuk berdoa kepada Tuhan. Kita juga akan nyanyikan lagu yang berjudul Saya Senang Berdoa.
Adik-adik boleh berdiri karena lagu ini ada gerakannya. Lagu tadi mengajak kita untuk senang berdoa, kita tidak hanya meminta tapi kita juga mengaku kesalahan, kita juga bersyukur kepada Tuhan ya Mbak Lina ya. Benar, kalau kita mau makan, berdoa. Lalu kita mau tidur, berdoa juga Mbak Lina. Bangun tidur, dikasih berdoa kesehatan, juga, bersyukur kepada Tuhan. Ya. Nah, jadi jangan lupa kita harus selalu berdoa. Nah Mbak Lina, ternyata sekolah minggu kita sudah mau selesai. Sudah mau selesai. Iya, sudah hampir selesai. Jadi adik-adik kita akan berdoa sebelum kita akhiri sekolah minggu pada hari ini ya Mbak Lina? Iya, oke. Sebelum kita akhiri sekolah minggu kita akan berdoa seperti tadi ya. Kita harus rajin-rajin berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sekolah minggu kami pada hari ini. Terima kasih juga Tuhan, kami boleh bersuka cita, kami sudah mendengarkan firman-Mu, kami sudah memuji nama-Mu, kami juga sudah melakukan aktivitas. Biarlah Tuhan semuanya itu untuk kemuliaan nama-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin. Nah adik-adik, sekolah minggu kita sudah selesai, tapi sebelum itu Mbak Puji punya pengumuman yang sangat menarik sekali, yaitu bulan apa ya Mbak Lina ini? Sekarang November. Bulan depan berarti Desember. Nah, kalau Desember kita tunggu-tunggu apa ya Mbak Lina biasanya? Perayaan Natal. Nah, adik-adik jangan lupa hari Minggu tanggal 12 Desember kita akan ada perayaan Natal sekolah minggu. Nah, lalu adik-adik tadi sudah membuat aktivitas kan ya dengan Mbak Ica? Sudah. Jangan lupa untuk difoto lalu dikirimkan ke WA Group supaya nanti bisa ditampilkan di sekolah minggu yang akan datang. Dan nanti setelah selesai juga jangan langsung kemana-mana. Adik-adik bisa lihat apa Mbak Lina? Aktivitas adik-adik yang minggu kemarin ya. Jadi tetap duduk yang manis, belum selesai nih ya. Masih ada lagi. Betul. Terus apa lagi Mbak Puji? Nah jangan lupa selalu pakai masker kalau di tempat umum. Dan adik-adik harus makan makanan yang sehat. Jaga selalu kesehatan dengan menerapkan protokol kesehatan. Sampai jumpa di sekolah minggu selanjutnya ya adik-adik. Selamat hari Minggu. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Ayat 5b. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Berdoa bersyukur pada Tuhan, berdoa meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa. Mazmur 66 ayat 5b. Ia dahsyat dalam perbuatannya
terhadap manusia.